pejuang ASN P3K dimanapun saja berada. Kembali lagi bersama kami. Kali ini kami memberikan informasi terbaru terkait seleksi P3K yang sebentar lagi Bapak Ibu akan laksanakan, yang pada saat ini lagi hangat diperbincangkan, yaitu mengenai pendataan honorer untuk mengisi di Apli BKN, Bapak Ibu ya. Adapun pada kesempatan hari ini Bapak Ibu, kami akan memberikan informasi mengenai panduan Bapak Ibu untuk mengisi riwayat pekerjaan pada pendaftaran pendataan tenaga non-ASN pada aplikasi BKN yang Bapak Ibu sudah miliki, yang dimana user dan akunnya itu didaftarkan oleh masing-masing instansi di mana Bapak Ibu bekerja. Namun sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu mendapatkan informasi yang pertama terkait apa yang kami upload, Bapak Ibu ya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Semoga Bapak Ibu tetap sehat selalu dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, dan Bapak Ibu dapat lolos menjadi ASN P3K tahun 2023 dan 2022 yang akan sebentar lagi dilaksanakan, Bapak Ibu ya. Adapun informasinya Bapak Ibu, kita langsung saja. Yang pertama mengenai panduan pengisian riwayat pekerjaan pada pendaftaran pendataan tenaga non-ASN, yaitu pada aplikasi BKN yang sudah dilaunchingkan oleh BKN, Bapak Ibu ya, yang bisa diakses nanti kami akan sediakan linknya di deskripsi, Bapak Ibu ya. Adapun tahap yang tak kalah penting dalam proses pendaftaran pendataan tenaga non-ASN adalah tahap pengisian riwayat pekerjaan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah pastikan biodata yang dibutuhkan telah terisi, Bapak Ibu ya. Lalu klik tombol selanjutnya untuk menyiapkan biodata yang telah diisi. Setelah itu pendaftar akan diarahkan untuk mengisi data riwayat pekerjaan, Bapak Ibu ya. Adapun Bapak Ibu sebelum mendaftar, silakan Bapak Ibu sediakan yang namanya KTP, KK, kemudian ijazah dan SK dari pejabat yang mengangkat Bapak Ibu. Kemudian inilah tampilan riwayat pekerjaan Bapak Ibu yang ada di aplikasi BKN. Jika Bapak Ibu sudah didaftarkan oleh instansi pemerintah di mana Bapak Ibu bekerja. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Pada tahap ini pendaftar diminta untuk mengisi riwayat pekerjaan sesuai dengan ketentuan bahwa riwayat pekerjaan. Jangan lupa subscribe YouTube channel, pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasi. Yang ditambahkan hanya dari instansi penempatan saat ini. Jadi Bapak Ibu tidak boleh menambah instansi lainnya ketika Bapak Ibu sudah didaftarkan oleh instansi di mana Bapak Ibu bekerja. Inilah riwayat pekerjaan, tambah riwayat pekerjaan. Jika ada riwayat pekerjaan di mana instansi Bapak Ibu bekerja, maka bisa ditambah di kolom riwayat pekerjaan ini, Bapak Ibu ya. Bukan mungkin Bapak Ibu sebagai staf, kemudian Bapak Ibu diangkat menjadi sekretaris dan sebagainya, Bapak Ibu ya. Bisa ditambahkan di riwayat pekerjaannya, Bapak Ibu ya. Pada data awal, pendaftar dapat mengubah data riwayat pekerjaan dan melengkapi bukti pembayaran beserta SK jabatan di instansi penempatan saat ini. Untuk melakukan ubah data, silakan klik tombol ubah. Jadi Bapak Ibu tinggal klik tombol ubah data riwayat, nanti langsung akan tampilannya seperti ini, Bapak Ibu ya. Ada nomor SK, tanggal SK, tanggal mulai kerja, tanggal berakhir kerjanya Bapak Ibu, instansi penempatannya di mana, unit penempatannya di mana, jabatannya sebagai apa, pendidikannya, jabatan pendatangan SK-nya siapa, apakah kepala sekretariatan, kepala kantornya, jenis jabatan pendatanganan, kepala pusat, kepala provinsi, kepala daerah, ataupun jenis pembayarannya APBN atau APBD, Bapak Ibu ya. Kemudian dalam halaman ini pendaftar hanya diperbolehkan merubah pendidikan yang sesuai dengan SK jabatannya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa isi ubah riwayat pendidikan sesuai dengan SK jabatan.
Pendaftar dapat mengisi kolom pendidikan dengan minimal 3 karakter dan kemudian memilih sesuai dengan referensi yang tersedia pada sistem. Untuk menyimpan data pendidikan yang sudah diubah, silakan klik simpan. Jika tidak melakukannya, maka batal. Silakan Bapak Ibu klik simpan jika memang sudah bagus sesuai dengan ubah data riwayatnya Bapak Ibu ya. Kemudian ini riwayat pekerjaan yang tampilannya Bapak Ibu ya, nanti ketentuan pengisian data riwayat pekerjaan yang ditambahkan hanya dari instansi penempatan sekarang Bapak Ibu ya. Anda dapat menambahkan mengubah data riwayat pekerjaan sebelum mengakhiri proses pendaftaran. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu bisa mengubah data riwayat pekerjaan sebelum Bapak Ibu mengakhiri proses pendaftaran non-ASN. Kemudian berikut merupakan tampilan data pekerjaan yang sudah diubah sebelumnya, di mana data awal pendidikannya S1 pendidikan kemudian diubah menjadi S1 ilmu komputer. Jadi Bapak Ibu apabila Bapak Ibu pertamanya itu S1 pendidikan, kemudian Bapak Ibu menyatakan bahwa sarjana yang seharusnya itu S1 ilmu komputer, bisa diubah langsung sebelum di proses pengakhiran pendataan non-ASN Bapak Ibu ya. Kemudian ini tampilannya Bapak Ibu ya. Pada halaman ini pendaftar diminta mengisi informasi nomor surat keputusan jabatan seperti yang tadi itu Bapak Ibu ya. Ini tampilannya, tanggal mulai, tanggal berakhir kerja, unit kerja penempatan, jabatan pendidikan, jabatan penandatangan surat keputusan jabatan, jenis jabatannya, jenis pembayaran gajinya Bapak Ibu ya. Untuk pendidikan yang dijawab penandatangan SK dan jenis pembayaran pendaftaran hanya dapat memilih sesuai dengan referensi atau pilihan yang tersedia pada sistem. Jadinya Bapak Ibu tidak ngawak-ngawak isinya, ada langsung riwayat pendidikan di sistem tersebut Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut. Nah ini yang riwayat pendidikannya dua misalkan. Yang pertama jadi staf, yang kedua jabatannya jadi staf sesuai dengan tahunnya diangkatnya sebagai apa begitu Bapak Ibu ya. Pada riwayat pekerjaan akan tampil kolom baru dari data yang sudah dimasukkan sebelumnya. Jika terdapat kesalahan data, maka pendaftar dapat memilih tombol ubah. Untuk memperbaiki data, pendaftar juga dapat menghapus riwayat yang sudah ditambahkan dengan memilih tombol hapus. Untuk ketentuan riwayat pekerjaan, pendaftar hanya bisa diperbolehkan mengisi 5 riwayat pekerjaan terakhir. Jadi, Bapak Ibu bisa mengisi 5 riwayat pekerjaan terakhir. Setelah mengisi data riwayat pekerjaan, pendaftar diharuskan melengkapi dokumen bukti, pembayaran dan surat keterangan jabatan di setiap riwayat yang sudah ditambahkan Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Riwayat pekerjaan ini tinggal Bapak Ibu ada tombol ubahnya, ada kalau Bapak Ibu sudah unggah nanti bisa lihat SK-nya, bukti pembayarannya juga bisa dilihat. Jika ada kesalahan unggah bisa dilihat di sini. Kalau Bapak Ibu juga ingin menghapus, bisa ada tombol hapus di bawahnya begitu ya Bapak ya. Klik tombol unggah untuk mengunggah dokumen, dan untuk memeriksa kembali dokumen yang sudah diunggah maka dapat memilih tombol lihat ya. Ini tombol lihatnya. Jika terdapat kesalahan dalam mengunggah dokumen, maka pendaftar dapat memilih tombol unggah kembali dan kemudian memilih file yang baru jika sudah selesai mengisi data riwayat pekerjaan, dan selanjutnya mengklik tombol selanjutnya Bapak Ibu ya. Nah nanti selanjutnya untuk melanjutkan ke lamar resume setelah tenaga non-ASN melengkapi riwayat pekerjaan, maka akan tampil halaman resume seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti tinggal Bapak Ibu conteng kalau sudah Bapak Ibu periksa dari nomor NIK, nomor KK, terdata di mana, gelarnya apa, tempat tanggal lahirnya di mana, emailnya apa, nanti straight gini. Terus setelah Bapak Ibu teliti, cek dan riwayat pekerjaannya Bapak Ibu teliti sesuai dengan SK-nya, baru Bapak Ibu centang-centang ya. Kalau sudah dicentang petunjuk mengenai resume, nah baru Bapak Ibu klik resume. Kalau sudah yakin Bapak Ibu teliti, Bapak Ibu bisa klik resume-nya. Nanti maka tampilannya kalau sudah dicentang begini, langsung Bapak jika tenaga non-ASN masih belum yakin dengan data yang dokumen yang setelah dilengkapi, tenaga non-ASN dapat kembali ke form sebelumnya dengan klik tombol selanjutnya ya. Jika setelah yakin dengan isian resume, tenaga non-ASN dapat mengakhiri proses pendataan dengan klik tombol akhiri proses pendataan ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah akhiri proses pendaftaran, berarti Bapak dianggap Bapak Ibu sudah sudah mentelitikan semua data yang Bapak Ibu input ya. Nanti tinggal Bapak Ibu centang akhiri proses pendaftaran dan klik iya ya.
Gitu Bapak Ibu ya. Itulah informasi, sekelumit informasi tentang pendataan non ASN, bagaimana Bapak Ibu mengisi riwayat pekerjaan. Semoga Bapak Ibu tetap sehat selalu dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.